أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam, ha'ir rahmat wa mimil mulki wa darid dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azzimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum, au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Ridho beserta Mami. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau menambahkan keberkahan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur keluarga beliau semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita beliau semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngajinya kita malam ini bertepatan dengan, yaitu disebut dengan malam tarwiyah. Ini tadi saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, termasuk salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari-hari yang kemarin sudah kita bahas adalah hari tarwiyah. Kalau kita kembali ke kajian kemarin, siapa masih ingat ada berapa hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Ada 4 hari. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari Arafah, yang ketiga hari raya Idul Adha, dan yang keempat adalah hari raya Idul Fitri. Dan hari Tarwiyah itu juga nggak kalah penting dari hari-hari yang 4 tadi, karena ceritanya begini. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau meninggalkan istri dengan anaknya di satu tempat yang gak ada kehidupan, yang kita tahu sekarang menjadi kota yang begitu sangat sempurna, yang seluruh orang beriman pasti akan pergi ke sana, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Itu dalam cerita Israiliyat, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan kurang lebih 12 tahun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkannya Nabi Ibrahim terhadap keluarganya itu bukan semata-mata karena kezoliman beliau, tetapi betul semata-mata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabi Ibrahim mempunyai anak, ketika Nabi Ibrahim beliau mengembala kambing, maka ada 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala turun mendatangi Nabi Ibrahim. Ini dalam hikam diceritakan ya. Maka 2 malaikat ini menyerupai manusia dan menyebut beliau, 2 malaikat ini mengucapkan dari lisannya tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim tuh yang hatinya ada kerinduan kepada Allah, maka beliau mencari arah suara itu.
Di mana ini letaknya arah suara ini? Oh, ternyata ada dua orang yang aslinya adalah malaikat. Mereka berdua sedang berada duduk di atas padang pasir, sedang berzikir. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat yang menyerupai manusia tadi, yang menyerupai manusia berkata, coba apa yang kamu ucapkan, ulangi kembali. Kata malaikat, saya ingin mengucapkan kalimat yang tadi barusan saya ucapkan, tapi dengan syarat berikan separuh kambing-kambing kamu. Oh baik, saya berikan semuanya. Maka malaikat ini mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang tuh kalau sudah rindu kepada Allah, disebut namanya Allah kan makin rindu. Makanya Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang tuh tandanya iman sempurna itu adalah ketika didengarkan kepadanya asma Allah, maka semakin bertambah kecintaannya. Kata Nabi Ibrahim, aid, boleh nggak diulangin lagi? Oh boleh, tapi dengan syarat berikan semua kambing-kambing kamu kepada kami. Kata Nabi Ibrahim, jangankan kambing, kalau saya punya anak, maka akan saya berikan untuk kamu. Kalau saya punya anak, maka akan saya berikan untuk kamu. Jadi cerita yang tadi barusan saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir adalah izin sekali. Nabi Ibrahim tuh beliau kurang lebih, saya ringkas di sini, beliau tuh menikah dengan Sayyidatuna Hajar, dengan Sayyidatuna Sarah kurang lebih hampir 80 tahun. Kemudian beliau menikah lagi dengan Sayyidatuna Hajar di usia beliau situ nawasamanu nasana 86 tahun, baru beliau dikaruniai putra. Ya, baru beliau dikaruniai putra. Jadi Nabi Ibrahim menikah di usia 86 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia putra kepadanya yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai seorang putra yang bernama Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala itu nggak mau diduakan di dalam hatinya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu sebutannya adalah Khalilullah, artinya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya beliau tinggalkan. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini ada perintah untuk membawa anak dan istrinya ke satu tempat yang nggak ada kehidupan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika Sayyidah Nabi Ibrahim mempunyai putra dari pernikahan beliau dengan Sayyidatina Hajar, maka istri pertamanya yang bernama Sayyidatuna Sarah tuh cemburu. Ya, siapa sih perempuan ya kan menikah lama tidak punya keturunan, giliran menikah yang kedua kali ada keturunan. Kata Sayyidatina Sarah, jauh-jauh dari saya. Ya, jauh-jauh dari saya. Bawa, saya nggak mau tahu, pokoknya kamu bawa ini anak sama istri kamu yang baru. Istri kamu yang baru, anak kamu yang baru dari Sayyidatina Hajar tuh dibawa. Padahal pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Hajar itu atas perintahnya Sayyidatina Sarah. Wahai Ibrahim, kamu ini seorang nabi, maka kamu ini harus mempunyai keturunan yang mungkin nanti akan menjadi nabi. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Akhirnya beliau menikah, diberikan putra yang bernama Ismail. Itu yang kedua kata para ulama. Maka setelah beliau kembali membawa Sayyidatina Hajar dengan Nabi Ismail, ditaruh di tempat yang di situ atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kembali beliau ke kampungnya di Palestina, yaitu di Babilonia. Kembali beliau bersama Sayyidatina Sarah.
lama setelah beliau bersama Sayyidatina Sarah, di usia beliau tis'un wa tis'una sanatan, 99 tahun, baru beliau mempunyai keturunan dari Sayyidatina Sarah. Fabasyarnaha bi ghulamin halim wa min wara'i ishaqa Ya'qub. Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari pernikahan beliau yang pertama dengan Sayyidatina Sarah, punya putra namanya Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim itu makanya disebut dengan Abul Anbiya, artinya bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail menurunkan orang-orang soleh sampai baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak mempunyai keturunan para nabi disebut dengan nabi-nabi Bani Israel. Ya, wa min wara'i Ishaqa Ya'qub. Bahkan bukan cuman Ishak, bukan cuman kabar gembira tentang Ishak. Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, setelah Ishak ini kamu akan punya cucu namanya Yakub. Itu orang tuh kalau udah soleh tuh kayak gitu, langsung beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, 12 tahun dalam cerita Israiliyat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah yang dulu beliau menempatkan istri dan anaknya di situ. Gimana sih rasanya orang tua lama nggak ketemu sama anak? Maka beliau berjumpa dengan Nabi Ismail, Masya Allah. Itu sampai siang, di malam harinya itu Nabi Ibrahim itu disebut dengan Yatarawwa Ibrahim fi manamihi. Nabi Ibrahim tuh agak sedikit kayak kebingungan. Ya, jadi malam sekarang ini disebut dengan Yatarawwa, artinya kalau siangnya tarwiyah. Yatarawwa itu artinya dalam kamus apa tadi? Dalam kamus apa yang besar itu? Dalam kamus Munawir tadi saya baca, saya cari dengan istri, artinya sedikit kebingungan. Karena malam itu setelah beliau berjumpa bermain dengan anaknya, bermain dengan istrinya yang beliau sudah lama tinggal, malam itu beliau bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Bangun tuh Nabi Ibrahim. Maka ya tarawwa Ibrahim ala fi manamihi. Beliau tuh agak kebingungan atas mimpinya. Ahuwa minallah au minasyaiton. Beliau tuh sampai berpikir, ini kalau dari Allah, masa setega ini sih Allah suruh nyembelih anak saya? Jadi nanti ceritanya ke pengorbanan yang sekarang kita akan bahas ini. Jadi sebelum kita bahas ini, kita biar tahu dulu cerita aslinya. Kata Nabi Ibrahim di dalam ketika beliau bangun dari mimpinya, ahwa minallah amina syaitan. Apakah ini betul dari Allah atau memang ini mimpi saya dari syaitan? Kalau kata Nabi, beliau mengatakan ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Maka malam kedua, berarti malam Arafah itu besok, ya kan? Besok malam Arafah. Itu beliau tuh malam itu di siang harinya hari tarwiyah belum berani mengungkapkan perihal mimpinya semalam kepada anaknya. Maka malam kedua beliau mimpi yang sama. Inni ara falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Fa'arafa Ibrahim. Maka disebut dengan hari Arafah. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sini deh. Kemarin malam Bapak mimpi nyembelih kamu. Itu Bapak belum sampaikan kepada kamu, khawatir itu bukan perintah Allah. Tapi ternyata ketika malam kedua ada Bapak mimpi lagi. Falamma asbah akhoda yatarawwa ayyatafakkar. Kata ada suara yang tidak tahu dari mana arahnya. Itu di situ dikatakan, wahai Ibrahim, mana janji kamu yang dulu ingin menyembelih anak kamu? Nah, jadi kan nyambung tuh ceritanya tuh. Jadi dulu sebelum beliau mempunyai anak tadi, beliau tuh pernah berjanji kepada dua malaikat yang menyerupai manusia, jangankan seluruh kambing saya,
Kalau saya punya anak akan saya berikan, bahkan akan saya sembelih kok. Kalau kamu minta disembelih. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan berjanji ketika lagi senang. Orang tuh kalau lagi senang berjanji, kadang-kadang suka lupa. Jadi lupanya Nabi Ibrahim itu bukan memang udah didesain lupa sama Allah. Itu namanya sifat basyari. Sifat basyariah artinya adalah sifat yang pasti ada dalam kehidupan manusia. Nabi pun ada seperti itu. Nabi ya marah, Nabi ya cemburu. Nabi Muhammad ya kadang-kadang suka kesel. Rasulullah SAW ya pernah kesel juga. Bahkan Nabi itu pernah sampai wafatnya beliau tuh nggak mau melihat sahabat yang dulu pernah membunuh pamannya, yaitu Sayyidina Abdul Muthalib. Ya kan, Abdul Muthalib kan? Sayyidina Hamzah. Bukannya Nabi itu nggak memaafkan, tapi rasa pikiran beliau tuh ketika perlakuan Sayyidina Wahsy terhadap pembunuhan itu terlalu terbayang. Akhirnya kata Nabi, ente kalau di majelis saya nggak usah duduk di depan deh, ente di belakang aja, mohon izin banget. Ya tapi namanya Sayyidina Wahsy sudah cinta kepada Nabi, walaupun digituin tetap hadir di majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Ibrahim uffi lillahi binazrik. Mana janji kamu? Katanya kamu dulu pernah berjanji ingin menyembelih anak kamu. Akhirnya di hari berikutnya, itu malam Arafah, malam tarwiyah beliau mimpi. Kemudian malam hari Arafah besok kan malam hari Arafah, itu beliau bermimpi lagi. Fa arafa Ibrahim ala ru'yaihi. Beliau membenarkan mimpinya di dua malam itu. Maka disebut dengan hari Arafah. Jadi kenapa disebut dengan tarwiyah? Hari tarwiyah itu artinya hari di mana ya tarawwa Ibrahim ala manamihi. Beliau masih sempat bingung atas mimpinya dua kali, maka disebut dengan hari Arafah karena beliau membenarkan mimpinya. Dan hebatnya ini anak, karena didikan orang tua yang hebat, maka anak ini juga membahagiakan orang tuanya. Perkataannya untuk siap itu nggak mikir-mikir. Nabi Ismail itu mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang ini perintah Allah, silakan kerjakan segera mungkin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim betul-betul membaringkan Nabi Ismail di atas batu, ya, di atas batu, kemudian menempelkan goloknya beliau di atas lehernya Nabi Ismail. Ketika hendak memotong lehernya Nabi Ismail, maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tadi yang dibaca Ustaz Ghifari. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Ya, inna kadzalika, sesungguhnya adanya kamu itu adalah najzil muhsinin, akan mendapatkan balasan orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berpasrah diri atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh sebenarnya nggak mungkin memerintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ingin sangat mengetahui bagaimana kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 perkara di tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minggu kemarin saya sampaikan. Yang pertama apa? Ayyakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairi. Dia lebih mendahulukan, lebih mementingkan firman-Nya Allah, perintahnya Allah daripada perintah-perintahnya yang lain. Kita begitu nggak nih kita nih? Hah?
Kita bagaimana keadaan kita nih? Dengar azan apa masih sibuk main? Atau cari alasan supaya bisa mengqadha sholat? Atau nyari pembenaran supaya kita mendapatkan keringanan sholat? Kalau Nabi Ibrahim enggak. Ketika ini betul-betul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Di antara bukti cintanya seorang hamba kepada Allah, dia lebih senang kumpulnya sama orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih mendahulukan ridhonya Allah daripada ridho yang lain. Kalau ridho ini kita pentingkan, ya, karena nggak ada Pak Ridho ini pesantren nggak jadi nih. Besok mau berangkat lagi katanya tanggal 16 ke Thailand lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Masya Allah. Kargozari amalnya dengan alam huluk semuanya sukses, Masya Allah. Menggantungkan sesuatu terhadap amal termasuk bagian dari ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tuh lebih mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala daripada ridho yang lain. Makanya itu dalam kitab hikam tuh dikatakan ardi rabbak wala tubali siwahu wala takhab syai'an wa anta fi himahu. Carilah ridha Allah, jangan kau pedulikan yang lain. Jadi kalau seumpama kita sudah mendapatkan ridha Allah, walaupun yang lain gak ridho sama kita, biarin aja. Wala tubali siwahu, jangan kau pedulikan yang lain. Wala takhaf syai'an, jangan kau takut kepada sesuatu. Wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukannya Allah. Jadi kalau kita sudah dapat ridhonya Allah tuh, walaupun satu dunia gak senang sama kita, aman. Tapi kalau kita gak dapat ridhonya Allah, semua orang suka sama kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak ridho sama kita, maka hidup kita masalah. Dunia ya masalah, akhirat juga masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengganti Nabi Ismail dengan kambing kibas. Yang dulu kambing kibas tersebut pernah diberikan oleh Sayyidina Habil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya? Watlu alaihim naba abnai Adama. Gimana ayatnya itu? Idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi ini sebenarnya cerita ini tuh berkaitan dengan cerita-cerita sebelumnya. Nabi Adam tuh dulu punya anak namanya Habil dengan Qabil. Pernikahan di zaman Nabi Adam itu syariatnya adalah nikahnya silang. Habil punya adik perempuan, Qabil punya adik perempuan. Maka Habil wajib menikah dengan adiknya si Qabil. Qabil wajib menikah dengan adiknya Habil. Qadarullah, pas kebetulan adiknya Habil ini buruk rupa. Adiknya Habil ini buruk rupa. Akhirnya si Qabil ini nggak terima. Enak banget lu nikah sama adek gua cantik begini, sementara gua nikah sama adek lu buruk rupa. Kulitnya hitam, mungkin giginya maju atau bagaimana. Ya kan, pokoknya jelek banget lah, udahlah. Perempuan apa itu jelek banget. Nggak terima Qabil nih. Maka kata Sayyidina Habil, oke, kalau begitu daripada kita ribut, kita ini kan anak Nabi. Daripada kita ribut, bagaimana kalau kita korbankan apa yang kita punya untuk Allah? Kita bawa ke atas bukit. Saya ini peternak kambing, saya ini pengembala kambing, kamu ini juga pengembala kambing, bagaimana? Dan kamu ini juga sebagai petani buah-buahan. Oke, kalau gitu kata Qabil terima, siap. Maka dibawa. Habil mencari kambing yang paling bagus, yaitu disebut dengan kambing kibas, yang paling bagus. Sementara Qabil, dia memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat
yang sangat buruk. Dibawalah ke atas bukit. Bagaimana caranya Allah terima ini? Caranya 3 hari setelah kita taruh, kita naik lagi ke atas. Kalau memang salah satu dari korban kita ini yang hilang, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus terima. Qadarullah, ternyata yang Allah angkat adalah kambingnya siapa? Jangan ngantuk dengernya nih. Nanti antum punya anak namanya Muhammad Qabil lagi. Yang soleh itu Habil, pakai Habil, ya, pakai Habil, pakai H. Yang salah, yang jahat itu adalah Qabil. Nggak terima nih Qabil. Kenapa kok korban gua nih nggak Allah terima? Akhirnya Qabil ngebunuh Sayyidina Habil. Maka kata para ulama, saya pernah dengar bayanan Maulana Sa'ad, beliau sampaikan, kemaksiatan yang terjadi pertama anak Adam adalah ketika ada rasa iri, ada rasa hasad dalam hati, nggak seneng. Maka seluruh kemungkaran yang ada di dunia, kata Maulana Sa'ad nih, seluruh kemungkaran yang ada di dunia itu pasti Qabil akan mendapatkan juga dosanya. Wal ya'udzubillah min zalik. Dibunuh. Udahlah, pokoknya singkat cerita akhirnya kambingnya Habil yang Allah Subhanahu wa taala terima. Nah, kambing yang menggantikan posisinya Nabi Ismail adalah kambingnya Sayyidina Habil, disebut dengan kambing kibas. Dan Nabi SAW juga beliau menyembelih kambing kibas. Doha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini akronaini, hadis sahih. Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Amlaha ini yang bulunya tebal, kemudian akrona ini yang tanduknya sempurna. Doha binafsi, beliau menyembelih dengan tangan beliau. Jadi Rasulullah SAW itu menyembelih 2 ekor kambing dengan tangan beliau sendiri. Makanya dalam fikih itu, kalau ditanya utamaan mana kurban kambing dengan korban selain kambing, seperti sapi, kerbau, unta, maka ulama fikih sepakat korban yang paling utama adalah korban kambing. Kenapa? Dia lebih privat, ya, dia lebih sendiri, dan itu sangat banget mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang kalau kita korban kambing nggak kebagian yang lain, akhirnya ulama istimbat, kalau yang punya duit ya beli sapi ya nggak apa-apa. Kenapa? Untuk lebih banyak dagingnya dan diberikan kepada yang lain. Kalau saya dapat kajian dari Gus Baha, yang punya duit itu ya korban sapi juga, untuk lebih utamanya juga korban kambing. Untuk apa? Untuk lebih menyempurnakan amalnya. Untuk lebih menyempurnakan amalnya. Kalau dulu korban kambing karena setiap rumah korban. Kalau dulu korban kambing setiap rumah kurban. Jadi misalnya saya kurban, Ustadz Gifari tetangga saya kurban, Pak Haji Ridho kurban, Mas Haji Arifin kurban. Saya memberikan kambing saya kepada Ustadz Gifari, Ustadz Gifari memberikan kambingnya kepada saya, Haji Ridho memberikan kepada saya memberikan kepada Haji Ridho. Kalau sekarang kan nggak semuanya punya kambing, ya, sehingga ulama pikir nggak apa-apa kalau dia mau korban sapi, itu pun sudah sangat utama, sangat afdol. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak. Paham di sini ya? Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti langkahnya Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Loh, perintahnya Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim tuh yang masih sampai hari ini kita kerjakan tuh 3, Pak Ibu. Yang pertama 2 wajib, yang 1 sunnah. Apa syariat Nabi Ibrahim yang wajib? Melaksanakan ibadah haji jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Karena perintahnya haji itu mulai Allah syiarkan di zaman Nabi Ibrahim. Mana ayatnya? Wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Ismail, beliau menyempurnakan bangunan Ka'bahnya. Bagaimana ayatnya Ustaz Gifari? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dibangun nih Ka'bah
Jadi Ka'bah itu memang sudah ada dari dulu. Bahkan saya pernah baca itu, yang sekarang menjadi tempatnya Ka'bah itu tidak berkurang sedikit pun. Itulah perintah pertama. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan bangunan Ka'bahnya itu dengan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala seru Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh umat. Panggil, serukan mereka untuk datang ke tempat ini. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya bisa memanggil hambamu ya Allah, sementara suara saya terbatas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa'azzin finnasi bil haji yatuka ila akhir itu. Maka kata para ulama nih, orang-orang yang dulu ketika Nabi Ibrahim memanggil kita atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu kita sedang berada di alam ruh, kok kita menyambut panggilan Nabi Ibrahim dengan labbaik Allahumma wa sa'daik, maka insya Allah orang tersebut akan ada rezeki pergi haji dan umroh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang waktu itu dipanggil Nabi Ibrahim kita menyambut. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma wa sa'daik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu syariat pertama, wajib bagi yang mampu. Yang mampu tuh yang dimampukan oleh Allah. Hari ini banyak orang punya duit tapi belum dimampukan oleh Allah. Dengan alasan dia, saya belum mau haji. Kenapa? Takut nyandang gelar haji itu ngeri banget. Kenapa emangnya? Dalam kitab Fadilah Haji dikatakan, orang yang diberikan kemampuan secara zahir, secara fisik mampu melaksanakan ibadah haji, sementara dia tidak mau berangkat ke sana, mata fasiqan, dia akan mati dalam keadaan fasik. Apa fasik tuh? Orang yang nggak disenang oleh Allah. Waliya'udzubillah min zalik. Kemudian syariat yang kedua adalah khitan. Khitan tuh buat orang beriman wajib. Ya, buat perempuan sangat dianjurkan. Tapi sekarang rumah sakit sekarang nggak ada khitan buat perempuan. Padahal dalam fikih sangat dianjurkan sekali wanita pun dikhitan. Di antara hikmahnya tuh kata Imam di dalam Fathul Qorib, untuk lebih menormalkan syahwatnya wanita. Karena wanita tuh dia punya syahwat 99, sementara laki cuma 1. Jadi kalau di khitan itu insya Allah syahwatnya akan berkurang sedikit. Nah seperti itu. Kalau buat laki-laki khitan wajib? Enggak? Wajib. Orang yang tidak di khitan maka sholatnya, ibadahnya tidak sah, karena kemana-mana dia bawa najis. Dan bagi para jamaah di sini yang sudah punya anak di atas 7 tahun belum dikhitan, segera dikhitan, karena dosa kalau belum dikhitan. Kenapa? Kata Nabi, ajarkanlah sholat kepada anakmu di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asra sinin. Pukul dia. Ya, pukul dia kalau dia meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Makanya dalam kitab Kasyifatus Saja itu di bab awal ada haknya orang tua terhadap anak. Itu udah saya kaji itu di AGPG. Itu di antara haknya orang tua terhadap anak yang mau balik adalah memberikan pelajaran syariat kepada anak. Nanti saya udah bilang juga sama Daniel kan sekarang udah 9 tahun. Kalau nanti kapan-kapan Daniel tidur kok mimpi keluar cairan dari kemaluannya AA, bilang Abi atau bilang Umah. Emang itu apa Abi? Pokoknya bilang Abi sama bilang Umah. Itu wajib loh orang tua bilang begitu. Wajib itu. Makanya kemarin Mas Arifin tuh telepon saya tanya, ini anak udah mau haid nih, bagaimana, apa yang harus saya ajarkan nih Ustadz? Sampaikan, ajarkan mandi haidnya, kasih tahu haidnya paling lama itu 15 hari, umumnya 6 hari, paling cepat 1 kali 24 jam. Itu wajib orang tua tuh. Ya, wajib, betul-betul sangat wajib memberikan pendidikan agama kepada anak mulai balik. Paham di sini? Makanya saya mohon izin ya, kalau ini misalnya masuk ke YouTube, saya mohon izin banget, saya kurang setuju dengan adat-adat orang-orang adat dimanapun lah, orang Jawa atau orang Sunda dan sebagainya, yang menunggu dikhitannya anak di usia sampai lewat 8 tahun. Berarti orang tua itu tidak memikirkan ibadah anaknya. Ada loh anak umur 11 tahun belum disunat,
Kenapa? Ntar tunggu SMA. Set. Alot nanti bro. La ilaha illallah. Jadi kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, yang harus kita tinggalkan adatnya apa syariatnya? Adatnya, jangan syariatnya. Ya, jangan syariatnya. Kalau syariat, kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita betul-betul harus jaga itu adat. Seperti tahlilan tuh 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari, 1 per tahun. Itu kan adat sebenarnya. Memang Nabi SAW dan para sahabat tidak mengerjakan itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang memang mengerjakan itu. Dan itu menjadi tradisi bagi umat Islam umumnya di Indonesia. Itu kalau seumpama kita punya adat kebiasaan seperti itu yang baik, maka kita harus betul-betul kita jaga adat itu, kita lestarikan. Ini jangan nih, nggak boleh adat kayak begini. Yang nggak boleh tuh, kalau ada perempuan hamil disuruh bawa peniti. Tuh ngapain bawa peniti? Apalagi? Bangle apa sih? Kayak gitu-gitulah. Ya kan? Yang paling simpel tuh kata Nabi, masuk rumah salam, keluar rumah salam. Nabi bilang apa? Apabila kamu masuk rumah salam, keluar rumah salam, apa janji Nabi? Kufita wa wukita wa hudita. Itu janji Nabi itu. Kalau seumpama Bang Agung masuk rumah salam, kufita, Allah cukupin rizkinya. Wa hudita, Allah berikan hidayah. Wa wukita, Allah jaga rumah tangganya. Ini ngapain keluar rumah? Kalau misalnya lagi hamil, bawa peniti, bawa gunting, mau ngapain? Mau ngejahit itu tuh. Aneh tuh kadang-kadang, aneh tuh. Iya. Kadang-kadang yang paham agama sekalipun bisa begitu tuh. Yang paham agama sekalipun bisa begitu. Waliyauzubillah min dzalik. Itu saya kan alhamdulillah ya. Lubna Lu'ai itu kan lahirannya di Jakarta. Itu saya ngubur ari-ari tuh, los aja udah, nggak pakai lampu, nggak pakai apa segala macam itu kan. Itu pas lagi zamannya Lubna, Pak Ustadz kenapa nggak dilampuin? Nanti ngap anaknya katanya. Nanti hitam, anak gua cantik si Lubna itu. Asli. Terus Lu'ai nih, yang Farhan sama si Ari nih yang nguburin nih. Itu kan nggak pakai teropong itu saya tuh. Itu datang tuh ibu-ibu tetangga-tetangga. Pak Ustadz nggak pakai ini, nggak pakai selang tuh, kasihan. Biasanya umurnya pendek. Lucu, asli lucu banget. Nah, terus waktu itu mati air, ceritanya mati air. Saya ngegelang selang tuh panjang banget Bang Haji Alvin. Itu ditegur sama ibu-ibu. Jangan, lagi hamil. Nanti kelilit sama usus. Apaan sih kayak gini-gini? Makanya saya tuh mengerjakan itu mau beramal kayak gitu tuh ingin menunjukkan perkara begini tuh sangat boleh banget gitu. Jadi jangan sampai orang tuh itu baru pertama kali beli ini ya, beli buat apa kendi itu Mas Haji, mau komplit apa nggak komplit? Saya kan nggak ngerti kan. Ya udah yang komplit aja, laki-laki apa perempuan? Perempuan, komplit banget, habis 120.000 itu. Ternyata ada sisir, lipstik, kemudian sifat. Wah banyak banget itu. Ini apaan? Ini kayak gini-gini. Allahu Akbar. Nah ini buat ibu-ibu sebenarnya itu nggak jadi masalah. Perkara itu sebenarnya kan adalah daging, ya daging dari dalam yang menempel di tubuhnya anak kita ketika di dalam rahim ibu. Itu kalau seumpama dibuang pun nggak jadi masalah. Tapi sunnahnya setiap perkara yang bersentuhan dengan tubuhnya anak Adam itu jangankan yang seperti ari-ari, kuku aja kan sunnahnya dikubur. Kuku tuh kan sunnahnya dikubur. Kuku kalau kita cukur rambut bilang sama tukang cukurnya disimpan mau dikubur. Kenapa? Karena itu semua nanti akan dibawa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya insyaallah ya. Jadi kita ini jangan sampai terbawa kepada adat-adat yang memang menjauhkan kita dari syariat. Ini paham, harus dipahami nih. Baik, kembali ke cerita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, syariat yang nomor ketiganya sunnah, yaitu syariat berkurban. Tapi Nabi SAW bersabda, ada 3 sunnah,
ada 3 perkara yang sunnah untuk umatku dan wajib untukku. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu sholat duha. Buat Nabi itu wajib. Yang kedua, sholat witir sebelum tidur atau setelah tidur. Itu buat Nabi wajib. Yang ketiga berkurban. Buat kita nih sunnah. Sunnah. Nah, dalam berkurban ini secara fikih, kan kemarin saya janji nih ya, kita pengen bahas fikih kurban. Kurban itu apa sih sebenarnya? Hewan yang disebut dengan hewan kurban itu, fikih mengatakan wahiyya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumi idil adha ila ayyamit tasyrik. Yang dimaksud dengan kurban adalah hewan yang disembelih. Perhatikan, hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala min yaumi idil adha, dari mulai hari raya Idul Adha ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai di akhir hari tasyrik sebelum matahari terbenam dari tasyrik. Sehingga dalam kitab Fathul Qorib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apa bin Abbas, saya lupa lagi tadi saya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, karena perkaranya adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hewan apapun diperbolehkan walau wa in kana dujajun, walaupun hewan tersebut adalah ayam. Karena kalau masalah hewan kurban itu, kalau secara fikih itu harus powel 2 tahun, kalau sapi harus hidup lebih dari 3 tahun, kalau onta harus lewat 5 tahun. Nah, sementara secara bahasa kurban tadi adalah wahiyya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumi idil adha ila akhiri ayyamit tasyrik, yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik yang terakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang besok tidak berkurban, maka paling tidak tafaulan kepada orang-orang yang berkurban, beli ayam. Ya, untuk apa? Min iraqatid dam, untuk mengalirkan darah. Kalau buat yang punya duit mah pelanggaran kalau cuma beli ayam. Ya. Tapi memang sih perkaranya adalah kurban itu adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Perhatikan, fa idza ata ala qaumin kafa an jami'ihim. Kalau dalam satu keluarga sudah ada yang kurban satu, maka yang lainnya sunnahnya selesai. Ya, jadi yang lainnya udah nggak sunnah lagi berkurban. Contoh begini, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Ya, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Sunnah kifayah itu seperti kurban. Misalnya Mas Yudo punya keluarga 10 di rumah, yang kurban cuma 1 orang, Mas Yudo doang, maka yang 9 gugur kesunahannya. Itu disebut dengan sunnah kifayah. Bukan berarti 1 ekor kambing buat 1 keluarga, bukan. Cuman keutamaannya yang 9 itu sudah selesai. Paham nggak di sini? Jelas ya? Karena dalam mazhab Syafi'i 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor sapi, unta, kerbau itu untuk 7 orang. Terus Haji Ridho ngerti banget nih kayak gini nih. Beliau hafal hadis. Ustadz, bagaimana dengan Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang beliau mengatakan hadza minni wa hadza min ummati. Nabi itu pernah menyembelih 2 ekor kambing. Dan Nabi mengatakan begini, ya Allah, ini saya korban untuk diri saya sendiri, yang satu untuk seluruh umat saya. Maka teman-teman di sini yang enggak Allah kasih kemampuan sampai hari ini belum bisa beli kambing atau belum bisa beli hewan untuk dikurbankan, kambing dan sebagainya, jangan putus asa.
Karena kita sudah dikurbankan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti minggu depan tahun depan ente punya duit, kenapa nggak mau kurban, kata Ustadz Holil. Udah dikorbanin sama Nabi katanya. Itu namanya bakhil kalau kayak gitu. Ya Ustadz Holil, itu namanya bakhil kalau kayak gitu. Yang punya duit silahkan berkorban. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, korban itu hukumnya wajib. Ala siapa? Ala muslimin. Untuk orang Islam. Hurrin, yang merdeka. Goniyin, yang kaya raya. Kemudian mukimin, yang tinggal. Ghairu safarin, bukan orang yang sedang safar. Contoh misalnya gini, Haji Ridho ini mazhabnya memang Abu Hanifah. Beliau pas hari raya kurban safar ke Thailand. Maka buat beliau nggak wajib kurban. Kalau beliau tinggal di sini mukim, maka beliau wajib untuk dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara mazhabnya Imam Syafi'i, mau kaya, mau miskin, pejabat, siapapun dia, punya duit atau nggak punya duit, kalau hari raya kurban maka dia sunnah muakkadah untuk berkurban. Jelas nggak di sini? Jelas nggak? Jadi biar kita ini nggak salah paham. Ingat, kan dulu ada salah satu ulama sudah wafat, beliau menyampaikan 1 ekor kambing cukup untuk banyak orang. Itu sebenarnya itu oke aja disampaikan di mazhab Imam Syafi'i, tapi kurang pas. Paham ya di sini ya? Nah, jadi yang dimaksud 1 ekor kambing itu ada kalimat dalam kitab Fathul Qorib, fa idza ata ala qaumin kafa anjami ihim. Kalau salah seorang dari keluarga antum sudah berkurban, maka yang lainnya sunnahnya gugur. Paham nggak di sini? Jelas ya di sini ya. Terus, kapan syariat kurban itu? Kapan kurban itu disyariatkan? Kurban itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriyah. Ingat-ingat, pada tahun 2 Hijriyah, Idul Fitri, Idul Adha. Kapan mulai waktunya nyembelih? Waktunya nyembelih itu biqadrin salatin khafifataini khutbataini khafifataini, yaitu dengan ukuran salat yang paling ringkas, dengan 2 khutbah yang paling ringkas. Itu boleh. Kalau seumpama teman-teman berkurban, menyembelih hewan kurban, ya. Kemudian teman-teman menyembelihnya sebelum sholat Id, maka hewan tersebut bukan dinamakan hewan kurban, tetapi hewan hadiah untuk dimakan keluarga. Misalnya salah satu dari kita baru pertama kali kurban, semangat, akhirnya habis sholat subuh dia motong sendiri, karena ngajinya di sini ngantuk, dia motong sendiri. Katanya dulu Nabi motong sendiri, doha binafsi, Nabi itu motong sendiri. Iya, Nabi motong sendiri setelah sholat bro. Kalau ente belum sholat, ya belum sholat. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum mengerjakan sholat, apalagi matahari isyraq belum terbit, maka hewan tersebut bukan dikatakan hewan kurban, tetapi hewan tersebut hewan yang disembelih untuk makan biasa aja. Jangan sampai salah nih. Ukurannya semana? Ukurannya cuma sholat yang ringkas, khutbah yang ringkas. Usolli sunnatan idil adha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Misalnya nggak mau pakai takbir 7 kali, saya mau tanya nih, takbir 7 kali dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu wajib, rukun, sunnah abad atau sunnah hayat? Hah? Sunnah hayat. Jadi kalau seumpama ada salah satu di masjid kita imamnya lupa takbir bilangan takbirnya, nggak usah ditegur, kurang takbir bro. Subhanallah, nggak usah ditegur. Karena perkaranya takbir 7 kali di rakaat pertama itu dan takbir 5 kali di rakaat kedua itu adalah sunnah hayat yang kalau seumpama meninggalkannya itu betul-betul nggak ada sujud sahwi, apalagi sampai membatalkan sholat. Jadi
Ini pertama saya mau praktekkan sholat id yang paling ringkas. Pertama nih, yang paling ringkas banget. Usolli sunnatan idul adha lillahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa takbir 7 kali pertama. Jadi sholat idnya seperti sholat sunnah biasa. Tapi sempurnanya sholat id, ya sempurnanya sholat id, rakaat pertama takbiratul ihram 1 kali ditambah takbir sunnah hayat 7 kah? Maka dalam rakaat pertama ada berapa takbir jadinya? 8. Misalnya imam lupa, kata imam ini 4 apa 5 ya? Maka cari yang paling sedikit, itu 4. Berarti kan keyakinan imam dengan makmum kan berbeda. Makmum kan yakinnya berarti kalau diteruskan imam kurang 3, makmum kurang 2. Berarti kalau seumpama makmum ikut imam, jadi makmum takbirnya berapa kali? 8. Takbirnya kelebihan nih imam nih. Antum nggak apa-apa juga ikut itu. Paham ya di sini ya? Atau biasanya imam tuh lupa di rakaat kedua. Allahu akbar. Aturan kan dia harusnya kan dia takbir lagi. Tapi dia nggak takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Al-Fatihah, Subhanallah. Takbir. Iya. 2 tahun lalu di Al-Mau'izah tuh sholat taraweh cuman gara-gara ngelongkap 1 surat. Harusnya kan alam taro. Itu si Iwan Fiskom bacanya li ilafi Quraisyin. Al Quraisy. Itu di belakangnya alam taro. Padahal udah ngaji tuh. Apalagi yang nggak ngaji. Yakin pasti rame tuh kalau nggak ngaji tuh. Wah nggak seru tuh imamnya, takbirnya kurang. Padahal mah dalam takbir 7 kali dalam rakaat pertama sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah ya. Jelas ya di sini insyaallah ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini, doa telah menyembelih sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini dengan 2 ekor kambing kibas amlahaini yang sempurna bulu-bulunya, akrona ini yang sempurna tanduknya. Faro'aitu, maka aku melihat kepada Nabi wadian, meletakkan. Jadi Nabi meletakkan kambingnya ala sifahiha yusammi wa yukabbir. Di sini nih Nabi meletakkan ininya. Jadi gini. Jadi kambingnya Nabi itu diletakkan di sini nih. Yusammi wa yukabbir. Maka Nabi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Syarat nyembelih apa sih? Syarat nyembelih harus Islam. Udah. Emang nggak pakai Bismillah? Yang penting Islam. Makanya kata Qodani kemarin sembelihan ayam gepuk tuh nggak bisa 9 Bismillah. Udah kok nggak apa-apa. Yang penting Islam kok. Syaratnya adalah orang Islam. Misalnya kita nyari penjagal yang murah, ada tuh yang murah tapi non. Kalau yang Islam harganya 1 ekor sapi 1 juta, yang non 200.000. Mendingan kita yang 1 juta, jangan milih yang lebih murah. Kenapa? Disembelih dengan orang yang bukan Islam, maka haram sembelihannya. Jadi kayak baca takbir, baca basmalah, menghadap kiblat, segala macam itu adalah bagian dari Nah, kita harus ngerti nih, apalagi antum-antum semua ini panitia kurban. Ya. Ini kadang-kadang pakai peci. Ya memang adabnya pakai peci. Menghadap kiblat ini nggak salat, bro. Takutnya mau suruh menghadap kiblat sih. Kita lihat keadaan. Kalau seumpama kayak di Al-Mau'izah gitu kan, Masya Allah, memotongnya itu kan, ya Allah sempit banget itu tempatnya. Kalau maksain menghadap kiblat ya takutnya malah nggak kepotong gitu. Maka syarat yang pertama bagi penyembelih adalah wajib siapapun dia ada ustadz Islam tapi nggak pernah sholat, nggak apa-apa. Kalau ditanya ente suhana siapa? Allah lah, gila banget tuh, Allah lah. Nabi ente siapa? Nabi Muhammad lah. Udah, ente motong nggak apa-apa. Apalagi kalau Islam dia ahli ibadah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua apa? Syarat yang keduanya pisaunya harus tajam. Pisaunya harus tajam.
Jangan sampai kita potong kambing pakai karter. Waliyahzubillah min zalik, nyiksa namanya. Ya. Itu ada dalam kitab At-Tadhiyah itu, termasuk zolimnya dalam penyembelihan adalah banyak gorokan. Jadi enggak banyak gorokan, kasihan, zolim kita tuh sama dia tuh, sakit lu dia tuh. Maka kalau bisa tuh yang set, atau enggak ya 2 kali aja set, putus nggak. Kemudian yang ketiga, 2 uratnya harus putus. Yang pertama saluran nafas, yang kedua saluran makan, harus putus 2 uratnya gitu. Nah, buat orang yang berkurban, maka kalau dia nggak motong sendiri, dia sunnah untuk menyaksikan hewan kurbannya. Paham di sini? Dia sunnah untuk menyaksikan hewan kurbannya, dan sunnah untuk mewakilkan. Berarti contoh misalnya gini, Pak Haji Ridho ngasih 1 ekor sapi ke Al-Uswah, maka Pak Haji Ridho ada niat mewakilkan ke panitia, ini kurban atas nama saya dan keluarga. Maka setelah sholat, keluarganya Pak Haji Ridho yang 7 orang itu sunnah untuk melihat hewan yang dipotong. Sunnah tuh Mas Haji, ya, bawa dulu, mana sapinya Pak Haji Ridho, ini sapi saya, mana ketua panitianya. Nah, misalnya ketua panitianya Mas Ibin, Pak Ibin, ini sapi saya wakilkan pemotongannya sama jenengan atas nama keluarga saya. Oh ya, nanti setelah sholat dipotong. Mana Pak Haji Ridho nih? Adakah doa khusus yang diajarkan Nabi? Ada. Allahumma taqabbal hadhil udhiyata minka walaka. Udah pernah ditulis di sini dulu ya. Nih, saya tulis. Doa memotong yang diajarkan Nabi. Allahumma taqabbal hadhil udhiyata minka walaka. Taqabbal hadhil udhiyata minka walaka. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Engkau untukmu. Kalau yang berkurban, sunnahnya minni walaka. Atau enggak kalau si wakil, kayak misalnya Pak Haji Ridho mewakilkan sama Pak Ibin, Mas Ibin, maka Mas Ibin sunnah menyebutkan nama si pengorban. Sapi pertama atas nama Pak Haji Ridho, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma taqabbal hadhil udhiyata min Bapak Haji Ridho bin Fulan, Ibu Fitri bin Fulana bin Fulan, Devian bin Fulan, Mikolas bin Fulan. Baru bismillah. Sebeleh. Kalau seumpama nggak disebutkan namanya, aman nggak? Aman banget. Khawatir takutnya malah marah. Gue yang korban nggak disebut nama gue. Iya, hati-hati. Ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau diri sendiri, Allahumma taqabbal minka walaka. Ya Allah, minni. Allahumma taqabbal minni walaka. Ya Allah, ini dari saya untuk Engkau ya Allah. Sah banget itu, sah sekali itu, masya Allah. Ingat, jadi baca Bismillah, salawat kepada baginda Nabi, takbir, menghadap ke arah kiblat, itu termasuk bagian dari sunnah menyembelih. Yang syaratnya apa tadi? Islam, pisaunya harus tajam, 2 urat leher harus wajib putus. Udah itu aja syaratnya. Nanti maka hewan itu ada hayatul mustaqirrah. Hayatul mustaqirrah itu hewan udah lepas pisaunya, tapi ternyata itu belum terputus, itu boleh. Yang penting dia masih ada gerak-gerak. Selagi dia masih bergerak, maka boleh kita kembalikan pisau kita ke lehernya hewan itu. Potong aja udah. Pak Ustadz, bagaimana kalau lehernya sampai putus? Nggak apa-apa, halal, tapi makruh. Ya.
makruh. Ya coba-coba dulu dari ayam lah, nggak apa-apa, pertama putus gitu kan. Ya jelas ya, insya Allah ya. Masya Allah. Jadi itu. Kemudian pembagian hewan kurban. Kalau kurban, tidak ada kurban yang wajib kecuali kurban yang dinazarkan. Tidak ada akikah yang wajib kecuali akikah yang dinazarkan. Maka hewan kurban yang dinazarkan, si pengorban haram makan. Seluruh mazhab. Akikah yang dinazarkan, si mu'aki, orang yang akikah haram makan. Sehingga jangankan orang lain, orang kafir, yang pengorban aja nggak boleh makan. Apabila ada hewan yang dikurbankan dan hewan kurban yang dinazarkan, maka pembagiannya wajib kepada masakin lil fuqara wal masakin. Orang kaya nggak boleh dapat, apalagi si kafir. Paham di sini insya Allah? Jelas ya? Maka bilang tuh misalnya kukuh bawa kambing, Bang Evan, ini saya nazar kambing saya, berarti kukuh nggak dapat dari kambing itu, karena memakan bagian dari hewan kurban termasuk bagian dari sunnah. Kalau seumpama kita berkurban, teman-teman yang nggak senang dengan daging, usahakan wajib makan walau lukmatan, walaupun hanya secuil. Kenapa? Karena di dalam riwayat dikatakan makan daging dari hasil kurban akan menjernihkan hati-hati yang kotor. Jadi walaupun apapun caranya, dia wajib makan itu. Wajib lagi. Pokoknya dia harus makan. Apapun caranya. Ya, walaupun hanya secuil, usahakan dia makan. Nah, sunnahnya buat orang yang berkurban apa yang diambil, Mas Haji? Hatinya. Hatinya tuh. Maka di sini panitia-panitia yang berkurban itu hatinya untuk yang berkurban. Disimpan hatinya buat yang berkurban. Simpen di hati, kemudian dipotong. Kan ada 7 orang. Kalau di masjid-masjid kan, misalnya di Masjid Al-Mu itu kan patungan kita nih. Maka itu biasanya kita hatinya kita pisahkan, kemudian kita bagi 7 untuk si pengurban. Paham di sini insya Allah ya. Kalau kurbannya sunnah, maka si pengurban dia sunnah makan. Kalau kurbannya sunnah, wajib dibagikan kepada semuanya. Yang kaya dapat, miskin dapat, si pengorban dapat. Mau pejabat, mau dia punya pangkat, mau nggak punya pangkat, dia orang kaya, orang miskin, kalau kurban sunnah, maka semua wajib dapat untuk bisa merasakan bagaimana syiar Islam pada hari itu. Tapi kalau kurban nazar, si pengorban nggak dapat, orang kaya nggak dapat, apalagi kafir. Maka solusinya tuh sudah pernah kemarin kan di AGPG saya sampaikan ke Kodani. Maka atas nama Kodani atau Pak Haji Ridho tuh ya, atas nama jenengan, misalnya dibagi 10 plastik, nah itu yang 3-nya kasih sama yang non. Cara pembagiannya, jadi bukan setiap karyawan yang kafir juga dapat. Tapi gini, ini jatahnya Mas Haji Ridho nih, ada 10 nih, kasih buat yang non itu. Seperti itu Mas Haji. Iya, hadiah. Jadi nggak langsung dia ikut ngantri. Kami di Almo itu juga kayak gitu. Ya, jatahnya jenengan yang 10 plastik itu pokoknya nanti panitia AGPG itu harus udah memisahkan buat Pak Haji Ridho. Tes. Ya kan? Nanti jatahnya jenengan itu udah langsung aja akatin. Saya ambil 7 aja, yang 3-nya kasih sama kayak Bu Maria atau siapa gitu. Kayak begitu. Jangan dia ikut dapat jatah bagian. Karena ada ulama yang mengharamkan bahkan nggak boleh. Jelas ya? Boleh kalau di perusahaan nggak apa-apa, kayak tadi Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk seluruh umat, itu sangat nggak apa-apa juga. Atau mau satu-satu ya nggak apa-apa juga. Satu ekor sapi buat perusahaan boleh banget itu, boleh sekali, aman banget kayak gitu. Itu hadisnya tadi. Doha Rasulullah SAW bikabsha ini amlah ini hada mini wa min ummati, kata Nabi. Aku menyembelih 2 ekor kambing, 1 dari saya untuk saya ini, 1 lagi untuk umat saya semuanya yang mereka beriman kepada saya. Hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Jelas di sini ya. Maka di sini teman-teman di situ harus ngerti. Ya, tahun kemarin gitu juga kami, yang itu nggak dapet nih, larinya ke kuku. Saya udah Islam katanya.
Kok saya mualaf ya? Kemarin datang lagi ke rumah saya, ngobrol sama istri sama Uma. Saya bingung sama agama saya tuh Islam apa kafir ya? Lo giliran pembagian kurban lo bilang Islam lo. Kemarin datang asli cerita saya itu mau mondokin anaknya di sini. Allahu Akbar. Inna awwala ma nabda fi yaumina hadza nusalli summa narji fananhar. Sesungguhnya awal kami memulai sembelihan kurban pada hari kami ini adalah bahwa kami melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian summa narji'a fananhar. Kemudian kami kembali ke rumah dan kami menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang mengerjakan yang tadi, artinya nyembelihnya setelah salat, maka dia telah menunaikan sunnahku. Wa man nahara qabla salatin. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum salat Id, fa innama walahmun qaddamahu li ahli. Itu bukan nama kurban tapi nama hewan sembelihan untuk keluarga. Jelas di sini ya, insya Allah ya. Aman nggak di sini? Sudah ngerti ya? Artinya korban sunnah boleh diberikan kepada siapapun. Wajib kepada siapapun. Maka fokusnya orang-orang fakir. Tetapi korban wajib itu nggak boleh diberikan kepada orang kaya, nggak boleh juga diberikan apalagi kepada kafir. Solusinya tadi, yang pengorban itu dia sudah mengikhlaskan dagingnya sebagian untuk si non tadi. Kalau dia dapat 5, maka diakatin sama panitia. Jatah saya berapa Mas Ibin? 5 plastik Pak Haji. Ya udah 3, yang ono kasih no 2. Nah kayak gitu. Itu aman kalau kayak gitu. Jangan langsung itu dapat kartu juga. Dapat kartu. Ini harus ngerti. Jangan kartu antrian ini. Karena itu bagian kan. Bagian dari situ. Jelas nggak di sini? Aman nggak? Ya. Kemudian apalagi kesunahan buat orang yang berkurban. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ayyudhiya ahadukum falyumsik an syarihi wa azfarihi." Kata Nabi, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat hilala dzilhijjati, hilalnya bulan Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya ahadukum, dan kalian hendak berkurban, niat berkurban, falyumsik an syarihi wa azfarihi, maka hendaknya kalian untuk tidak memotong bulu yang menempel di tubuh kalian, kumis, janggut, ketiak, bulu kemaluan, ditahan dulu tuh, cukur rambut, ya, ditahan dulu. Terus wa azfarihi, jangan motong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya dipotong. Nanti setelah hewan kurban dipotong baru. Kenapa? Apa hikmahnya? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azfariha. Karena sesungguhnya hewan yang kita kurbankan akan datang sempurna pada hari kiamat, kata Nabi. Dan dia akan menebus semua dosa-dosa tubuh kita. Sehingga Nabi bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Agungkanlah hari raya kurban kalian, karena sesungguhnya hewan yang kalian kurbankan akan menjemput kalian menuju sirat. Yang konyol lagi yang patungan. Itu kalau yang 7, yang 2 yang neraka kita nungguin dulu dong. Ya nggak gitu cara pikirnya Mas Bro. Entah gimana sih? Nggak mau patungan lah katanya. Takut dia mah yang iya ada yang ngomong gitu tuh, Pak Ustadz. Saya mau sapinya jangan digabungin sama itu lah, nggak pernah sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Ya. Kemarin datang ibu-ibu ke rumah saya ngasih duit, saya cerita di Alma itu. Patungan sapi kan di Alma itu kan 3.700.000. Kan udah habis nih orangnya nih, ya kan udah habis nih, udah full. Saya kalau nggak ikut di sapi, saya nggak mau korban, tahu ya udahlah, yang saya mundur gitu kan. Saya mundur aja, udah ibu aja yang berkorban. Padahal kalau dia ngaji itu, ya udah 3.700.000 beliin kambing aja, itu jauh lebih utama daripada kita patungan sapi gitu kan. Ada kemarin tuh, datang dia, ketemu sama saya sama istri. Saya nabung udah lama banget ini, masih ada kan slot sapi. Aduh gimana ya? Tapi kalau misalnya nggak ada, saya nggak mau korban, Tat. Mau saya pakai lagi duitnya? Ya udah nggak usah Pak Bu, mendingan ibu korban aja deh. Bang, kamu dibeliin kambing aja Bu? Ada loh kambing yang harga 3.700.000.
Enggak, saya maunya sapi aja katanya, biar gede pahalanya. Oh ya udah, nggak, saya aja yang mundur. Saya aja yang mundur. Ya udah, saya mundur deh, nggak apa-apa deh. Ayo, beli kambing aja udahlah, yang harga-harga 3 juta. Insyaallah. Ya, makanya pentingnya ngaji tuh kayak gitu. Pentingnya ngaji tuh supaya kita ngerti arah tuh. Paham ya di sini insyaallah ya. Adakah doa yang lain? Ada. Doa yang lain itu doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa. Kalaupun nggak baca doa itu nggak apa-apa, yang penting Islam. Udah. Ya, kalaupun nggak baca doa itu tidak apa-apa, yang penting Islam. Terus apalagi yang harus dikerjakan bagi orang yang mau berkorban? Ya, lebih bagus lagi adalah dia betul-betul membagikan semua hewan kurbannya. Jadi dia makan dagingnya itu hanya sedikit, dia nggak ngambil banyak. Itu kalau kata Ustadz Abdul Rahim, guru saya, guru fikih saya di Temboro, beliau sampaikan kemarin dalam kajiannya, kalau kita berkorban memberikan sedekah semuanya, maka kita dapat pahala bersedekah 1 ekor kambing dan bersedekah memberikan sedekah sunnah pada hari itu sempurna. Jadi gini aja, mana kata Ustadz Abdul Rahim, mana hewan kurban saya? Ini ambil aja satu potong, itu yang kita masak katanya. Itu berarti kita sama bersedekah 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing itu, masya Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah untuk ngambil. Paham di sini ya, insya Allah ya. Nah, itu sedikit tentang fikih korban. Kemudian selanjutnya adalah tentang keutamaan hari tarwiyah. Jadi saya berpesan banget, usahakan besok puasa. Amal apa yang harus kita kerjakan hari tarwiyah dengan hari Arafah ini? Tidak ada amal yang paling baik kecuali puasa. Jadi besok malam ini niatkan bangun sahur. Yang nggak puasa ya nggak apa-apa, karena ini perkaranya masih sunnah. Di sini dikatakan, idza kana yaumu arafata nasyarallahu rahmatah. Apabila datang malam hari Arafah, tar dulu. Man shoma yauma tarwiyata, barang siapa yang berpuasa 1 hari tarwiyah, a'tahullahu sawaba sabru ayyuba. Allah akan memberikan keutamaan seperti sabarnya Nabi Ayyub. Masya Allah. Jadi orang yang berpuasa 1 hari besok hari Rabu, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub. Masya Allah. Wa man shoma yauma arafata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah besoknya, hari Kamisnya, atahullahu sawaba misla sawabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Hadis ini dhaif, tapi boleh diamalkan untuk keutamaan beramal. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Arafata, apabila datang hari Arafah, nasyarallahu rahmatahu, Allah Subhanahu wa taala membentangkan selebar-lebarnya rahmatnya. Kapan tuh? Besok malam Kamis. Mulai kapan? Habis maghrib. Nah, itu kata Imam Malik, kalau kita tidak bisa wukuf di Arafah, maka paling tidak kita wukuf di masjid-masjid kita untuk bertafaul kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Falaisa min yaumin aktsara itqan. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya minhu, dari neraka jahanam, minhu, kecuali pada hari Arafah. Masya Allah. Bahkan kata Ki Uzairon, beliau sampaikan, orang yang beramal 1 hari di hari Arafah, yang mendapatkan kebaikannya bukan dia yang beramal, seluruh keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka Allah bebaskan juga. Besok tuh apa yang harus kita kerjakan besok hari Kamis tuh? Puasa. Yang bisa puasa, yang nggak bisa puasa ya nggak apa-apa. Misalnya kata Ustadz Trio, saya mah nggak mau puasa lah, sedekah aja juga nggak apa-apa.
Cuman sayang kalau nggak puasa, ya sayang. Nanti kita baca keutamaannya. Waman sa'ala, barang siapa yang meminta Allah kepada Allah yauma Arafah, pada hari Arafah, hajatan, satu hajatnya, min hawaijid dunya, dari hajat-hajat dunianya, wal akhirati qadaha lahu, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Allah. Jadi jangan tinggali hari Arafah ya, jangan maksimalkan amal-amal kita untuk apa? Untuk beramal di hari Arafah. Apa sih keutamaan puasa Arafah? Ayyukaffiru sanatal madiyata. Kata Nabi, orang yang berpuasa satu hari Arafah, hari Kamis besok itu, Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini mah disepakati sama Wahabi. Asli. Karena iya, soheh banget ini. Karena gurunya dia mengatakan wasohahahu Albaniyu. Pokoknya Imam Albani itu udah di atas Imam Bukhari aja pokoknya. Soheh. Itu yang tadi-tadi tuh, yang lain-lain tuh, kalau nggak disohehkan sama Albani, dibilang dhaif. Apalagi tadi puasa tarwiyah, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya sabarnya Nabi Ayub. Ini wah kacau nih hadis nih, ngawur nih hadis nih. Kalau sama mereka, iya, palsu nih hadis nih. Dipalsukan Imam Ghazali coba. Tapi kalau yang tadi, su'ila rajulan an yaumi arafata. Dalam hadisnya itu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka Nabi mengatakan ayyukaffiru sanatal madiyata wal qablah au ba'dah. Kata Nabi, puasa hari Arafah satu hari itu Allah akan memberikan ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu sama mereka, soalnya saya lihat lagi seliuran juga tuh guru-guru mereka tuh, ustadz-ustadz mereka tuh. Oh, lagi pakai hadis ini nih, aman berarti. La ilaha illallah. Bahkan ada yang mengatakan wal hikmatu fi dzalika wallahu alam annahu baina idaini. Hari tarwiyah juga disebut dengan hari raya. Wa huma yauman surul mu'min. Karena dua hari itu adalah dua hari rayanya orang beriman. Wala sururun a'dhamu min ghufrani dzunubihim. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melainkan kebahagiaan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hikmahnya kita diperintahkan berkurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama untuk memutuskan kecintaan dunia kita yang melekat dalam hati. Karena apa? Perkaranya mengeluarkan harta. Orang yang bakhil tuh nggak bisa begitu. Orang yang terlalu cinta dengan hartanya, dengan dunianya, maka dia nggak berani mengorbankan kecintaannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih alhamdulillah ya, disuruh nyembelih kambing. Coba kalau malam ini Mas Arifin mimpi sembelih orlen sama si Opa, orlen sama si Obral itu. Wah, ini mah yakin bukan dari Allah ini kan. Bukan Nabi. Iya. Coba bingung gitu, bingung banget, masya Allah. Padahal kita hidup di dunia ini bukan memiliki, tapi semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau udah panggil, kapan ya saya ngobrol sama siapa ya? Sama Ustadz Gifari kalau nggak salah ya di sini ya. Saya bilang nggak kebayang kalau seumpama Daniel Allah matikan sebelum saya gitu. Gimana rasa hatinya saya ketika Allah cabut Daniel, Allah cabut Lais gitu kan, Allah cabut anak-anak kita semuanya. Tapi ya kita harus ikhlas itu semua. Kenapa? Karena dia punya Allah, bukan punya kita. Nabi Ibrahim tuh paham itu. Nabi Ibrahim tuh ketika dapat perintah ini arafil manami an yadbauka fangdur madza tara, Nabi Ibrahim tuh, iya, Ismail ini bukan punya saya, Ismail ini punya engkau ya Allah.
Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika kena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini punya apa sih di dunia? Nggak punya apa-apa loh. Diri kita bukan punya kita. Kalau seumpama diri kita ini punya kita, ya kita bisa nggak mati. Coba kita nggak bisa, kita menolak tua. Saya nggak mau tua, orang ini punya saya kok. Coba, saking bodohnya lemahnya kita tuh ya kan. Jangankan menolak mati, kita nahan kantuk aja kita nggak bisa, nahan ngantuk, nahan kentut dan sebagainya dan yang macam-macam itu nggak bisa. Tapi kenapa kita merasa memiliki? Ini harta saya, ini mobil saya, ini punya saya. Ketika kematian datang baru semuanya pupus. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Ustaz Gifari, annasu niyamun fa idza matu apa? Ingtabahu. Manusia itu kalau lagi punya keinginan seperti orang yang sedang tidur. Jadi keinginannya dunia-dunia yang dia miliki itu kan lagi dalam mimpi. Fa idza matu, kalau sudah mati ingtabahu, maka oh ternyata tadi gua cuman mimpi. Nah, itu hikmahnya kita disuruh korban itu adalah sesuai dengan tema kita itu. Supaya apa? Supaya kita menghilangkan kerakusan kita, keserakahan kita dalam hati terhadap dunia. Makanya kata Nabi Musa dalam Taurat, al-harisu faqirun wa in kana malikad dunya. Orang rakus itu akan terus menjadi fakir walaupun dia mempunyai dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, ada pertanyaan enggak tentang kurban? Silakan. Ayo, silakan. Tentang fikih kurban, ayo. Kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan Zulhijjah. Ya. Berarti kalau yang masalah kulit itu Ya. bisa nggak dihilangnya caranya mungkin kan nggak boleh dijual sama panitia, dibagi dulu. Ya kong kali kong lah, maksudnya dibagi dulu. Misalkan saya panitia, saya bagi dulu ke kuku, nanti biar udah terbagi ke kuku yang jual, pusat kuku yang jual, kayak gitu bisa. Tapi kulit itu jatahnya siapa? Ya jatahnya yang kuku miskin apa bukan? Dia sebagai mustahik punya kurban. Artinya kita bagi kepada orang yang memang tepat sasaran lah. Baik. Tapi itu cuma dijadikan hilah aja gitu. Soalnya saya dengar Ustaz kemarin di rumah saya dibagi dulu, habis itu baru dijual gitu. Tapi yang ngejualnya itu kan yang sudah atas izinnya si mustahik. Itu aman Ustadz yang di rumah Ustadz tuh bener itu. Karena gini, contoh kita ini si kulit jatahnya kuku nih. Ini kulit jatah kamu nih sama daging satu kantong. Kata kuku, saya mah nggak bisa Ustadz. Saya mah nggak bisa ngolahnya kulit. Ustadz tolong jualin aja, itu aman. Akad. Iya. Yang nggak boleh itu adalah betul-betul panitia menjual tanpa masih ditumpuk itu dijual sama dia ke pengepul kulit, itu haram. Belum ada akad, karena kalau udah begitu aman sekali. Dan seandainya yang dikasih itu enggak, saya nggak mau jual, saya mau olah aja, berarti juga hak dia gitu. Hak dia banget. Nggak bisa kita paksa juga. Iya, hak dia. Intinya gini, ketika daging itu sudah kan ada tamlik ya kan, jadi daging itu ada tamlik, ada kepemilikan, ada mustahik. Jadi tamlik itu seperti dagingnya orang-orang miskin, tamlik tuh dagingnya orang-orang miskin itu wajib untuk dia, dan terserah dia mau dijual juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya kita kasih daging dan dia jual, haram. Misalnya gini, saya kurban, saya kasih sama Haji Ridho jual lagi, haram buat Haji Ridho. Iya. Tapi kalau seumpama saya punya kambing dan dagingnya itu diberikan betul-betul kepada si fakir, itu jadi tamliknya dia. Dia mau jual ke pasar, mau diapain terserah dia. Seperti itu. Aman. Oke? Yang kedua, kurban sapi jatahnya berapa? 7. Enggak, jatah Sepertiga.
Gede, banyak. Apalagi jenengan kan satu keluarga kan sapi kan, ya kan? Itu jenengan dapat sepertiga, Mamas dapat sepertiga, Ade dapat sepertiga, Mami dapat sepertiga. Ya habis aja sama keluarga. Normalnya dapat, saya tuh dapat jatahnya berapa? Ya sepertiga. Kepol atau gimana mas? Apa? Paha. Sepertiga tuh semana sih kalau di ini? Ya sepaha. Sepaha lah. Tapi kurang boleh. Kurang boleh banget. Kalau jenengan mau ngambil cuma 2 plastik aman juga. Itu sangat dianjurkan. Nggak boleh lebih. Ya. Ya buat ngasih-ngasih yang kami. Iya. Kalau aku sih usulnya, Mas Haji, jenengan diakatin sama besok panitia, jatahnya saya misalnya ada 14 plastik gitu misalnya, itu milik saya, tapi hadiahin ke itu, ke si A, si B, si C itu. Jadi nanti mereka nggak merasa dihargai juga. Oh saya juga dapat, padahal itu hadiah dari jenengan, kayak gitu. Intinya jangan sampai dia ada jatah sendiri dari situ gitu. Ya, gimana aku? Kalau hewan kurban tapi yang betina Ustaz, hukumnya gimana? Boleh, sah, sangat sah. Tapi kurang afdol. Ya pahalanya kalau yang jantan 10 itu mah 8,5 lah. Salah 1,5. Ya. Salah 1,5. Tapi jangan diapa-apain ya. Sah banget. Sama ini. Kalau pembagian itu afdolnya kita nentuin berapa kantong ya, misalkan 1000 berapa Pak. Atau timbangannya di Samaratakan. bukan ya disamaratakan tapi apa bahasanya? Apa inilah sesuai bukan sesuai apa namanya? Pantes, apakah pantesan gitu. Itu kan gara-gara nggak taunya dikit nih. Kalau target 1000 jadi pada dikit gitu saat ini ya misalkan timbangannya Iya, Dek. atau afdolnya disesuaikan dengan pantesannya ya. Kalau kita ditimbang ya Kuyah, ditimbang. Jadi dihitung dulu warganya, ya baru kita bagi dari daging itu. Kalau pantas kayaknya takutnya ada yang kedikitan, ada yang itu, mendingan ditimbang sih Ustadz. Itu lebih oke sih itu. Biar tidak apa ya? Kalau bisa dapat semua sekampung gitu. Iya, dan kalau kurban itu usahakan semuanya dapat. Meskipun timbangannya agak nggak terlalu banyak gitu. Ya walaupun setengah kilo gitu kan, yang penting dapat semuanya. Karena kan itu akan supaya mereka bahagia. Itu kurban unta. Ada lagi nggak ibu-ibu? Ayo. Pan mau apa? Sopan mau korban apa? Ayam. Ya. Doanya ini. Ayam besok. Kenapa sih harus korban ayam juga? Yang nggak korban supaya nggak toma. Iyalah, nggak usah nungguin daging yang di sono lah. Kan saya udah punya daging. Kalau misalnya kita nggak korban ayam, nggak potong ayam, nanti takutnya toma. Ya kan akhirnya marah-marah. Gua kok mau dapet sih? Supaya nggak toma doang itu, masya Allah. Dah ya, insya Allah ya. Saya atas nama Muhammad Muhtadudin mengucapkan minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin mukhlisin. Ya, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin. Mudah-mudahan hari raya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan banget yang mampu berpuasa mulai hari besok kita puasa, malam ini sahur, keutamaannya sangat masya Allah luar biasa sekali. Kalaupun seumpama nggak puasa ya nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai tinggalkan puasa Arafah ya, Arafah jangan sampai tinggalkan puasa Arafah ya, insya Allah ya. Arafah itu kalau kita tinggalkan sekarang khawatir tahun depan nggak ketemu. Tapi ingat ya, saya tidak mengatakan wajib, yang mau berpuasa silakan puasa. Ustadz, ada nggak amal yang lain? Ada, berbagi, sedekah ya, membantu orang itu termasuk bagian dari amal-amal yang lain. Maka teman-teman yang kerjaannya
berat, itu pahalanya 2 kali lipat daripada saya dengan Ustadz Gifari. Ustadz Gifari besok puasa Arafah paling tidur aja di rumah sama kayak saya juga. Tapi kalau kayak Bang Sopan kan ngelas, ngegojek dia kan. Wah, itu pahalanya dapat 10, kita dapat cuma pahala 2 doang. Ya, insya Allah ya. Saya temenin ngelas lah. Kita doakan khusus buat Bapak Haji Ridho beserta keluarganya. Al-Fatihah di malam tarawih ini, mudah-mudahan Allah kabul. Ya Allah nggak pandang kita lah ya. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pandang kita, paling nggak Allah pandang orang-orang yang lemah di antara kita semuanya. Mudah-mudahan semua hajatnya Bapak Haji Ridho Allah kabul, Allah terima, dan hajat-hajat kita juga Allah kabul, Allah terima. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususan fi hadal majma' ngajiblu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Ya azim ya azim ya azim ya azim ighfir lana dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa azim. Nas'aluka bima'akidil izzi min arshik wa muntaha rahmatin min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha an taghfir lana khatayana wa tuyassira umurana wa tufarrija humumana wa qurubana wa taqdiya hajatina wa duyunana. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa umat seluruh alam ini ya Allah. Yang zahir maupun yang batin ya Allah. Yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersimpuhnya kami pada malam hari yang mulia ini ya Allah. Pandanglah kami di malam tarawih ini ya Allah. Pandanglah kami di malam tarawih ini ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan Nabi Ibrahim kepada kami ya Allah. Berikan keberkahan Nabi Ibrahim kepada kami ya Allah. Berikan keberkahan pengorbanan beliau kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perintahkan kepada kami untuk mengikuti jejaknya ya Allah. Tapi masih banyak di antara kami yang tidak ikut jejak Nabi Ibrahim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah ya Allah kesusahan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah kegundahan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu di malam tarawih ini ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Nabi bersabda ya Allah, malam ini adalah malam yang mulia ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Sempurnakan imankan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kebaikan kepada para nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan Nabi Ibrahim kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa besar pengorbanan beliau ya Allah. Pada malam hari yang mulia ini ya Allah, Engkau memerintahkannya untuk menyembelih anaknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami belum mampu menyembelih, bagaimana nafsu kami ya Allah. Kami belum mampu menyembelih, bagaimana kesenangan kami ya Allah. Kami belum cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangi kuburan kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kesalahan mereka yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, kami hadiahkan ya Allah ngaji kami malam ini ya Allah. Amal-amal kebaikan kami ya Allah untuk kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah dengan keberkahan malam yang mulia ini ya Allah.
Ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah dengan keberkahan malam yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah dengan keberkahan malam tarwiyah ini ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah. Ya Allah, jumpakan orang tua kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, sehati mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, iman Islamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, titip salam rindu kami untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami untuk ziarah ke Mekah Madinah Munawwarah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal masyaril haram. Allahumma inna nas'aluka ziyarat, Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami kesempatan untuk bisa berziarah ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang wajib ya Allah, menunaikan ibadah umrah yang sunnah ya Allah. Panggillah kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik ya Allah kepada kami ya Allah, untuk bisa mengamalkan sunnah nabimu ya Allah, mengamalkan sunnah nabimu ya Allah, mengamalkan semua syariatmu nabimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, titip salam rindu untuk guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, titip salam rindu untuk guru kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah guru-guru kami ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, kami punya santri ya Allah, titip mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang berguna ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga para guru-gurunya ya Allah, jaga para ustadz-ustadznya ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi asbab hidayah ya Allah, terutama untuk kedua orang tuanya ya Allah, untuk keluarganya ya Allah, terus ya Allah. Jaga mereka ya Allah, buka hati mereka untuk bisa menghafal Qur'an-Mu ya Allah, untuk bisa menghafal kalam-kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, sucikan hati mereka ya Allah. Ya Allah, kami Engkau titipkan kepada kami santri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengamanahkan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kamil ma'aniha ya Allah, sempurnakan bangunan ini ya Allah. Kamil mabaniha ya Allah, sempurnakan pondasinya ya Allah. Asy aradiha ya Allah, luaskan tanah ar-ridha ya Allah. Asy aradiha, luaskan tanahnya ya Allah. Ya Allah, asy aradiha ya Allah, luaskan tanahnya ya Allah. Abqiha ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tanamkan keberkahan ar-ridha ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Keluar dari ar-ridha ulama-ulama yang hebat ya Allah. Keluar dari ar-ridha seorang hafiz-hafiz yang Kau terima ya Allah. Keluar dari ar-ridha seorang mujahid-mujahid yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu pada malam hari tarbiyah ini ya Allah. Dengarlah doa-doa kami ya Allah. Pandanglah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, titiplah ya Allah, ya Allah, kami menitipkan iman anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Ya Allah, jaga mereka ya Allah, iman Islamnya ya Allah. Kalaupun kami sudah tidak ada Engkau panggil ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga istri kami ya Allah, iman Islamnya ya Allah, matikan mereka semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah santri-santri kami ya Allah sebagai mahkota kedua orang tuanya ya Allah, dunianya maupun akhiratnya ya Allah, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-gurunya ya Allah, ustadz-ustadz ya Allah, tumbuhkan rasa ikhlas dalam hatinya ya Allah. Ya Allah, jagalah ustadz-ustadz ya Allah, jagalah ustadz-ustadz ar-ridha ya Allah, selesaikan semua hajat-hajatnya ya Allah, tunaikan semua hajat-hajatnya ya Allah, selesaikan masalah-masalahnya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah ustadz-ustadz ar-ridha ya Allah. Ya Allah, mereka berusaha payah mendidik santri-santri kami ya Allah, santri-santrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal kami pada malam tarbiyah ini ya Allah. Sampaikan kami untuk bisa menikmati Arafah ya Allah. Sampaikan kami untuk bisa menikmati keberkahan Arafah ya Allah. Ya Allah, mungkin tahun ini kami belum Kau panggil untuk Arafah ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan kami sama-sama wukuf di Arafah ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Taqabbal amalana ya Allah fi hadzal yaum ya Allah, fi hadhihi al-lailah ya Allah al-mubarakah ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah. Tambahkan, jangan Kau kurangi ya Allah. Akrimna wa la tuhinna ya Allah. Muliakan, jangan Kau hinakan ya Allah. Akrimna wa la tuhinna ya Allah. Muliakan, jangan Kau hinakan kami ya Allah. Atina wa la tusir alaina ya Allah. Berikan kami yang banyak ya Allah. Berikan kami yang banyak ya Allah. Rahmat-Mu, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada para sahabat, berikan juga kepada kami ya Allah. Atina wa la tusir alaina ilaika rabbi fahabibna ilaika, kepadamu ya Allah. Rabbi, Tuhan kami, fahabibna, kami mencintai-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak ya Allah. Kami mohon kepadamu cinta-Mu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Wa hubba man amala alladhi yuballighuna hubbak, dan mencintai amal-amal yang
engkau ridhai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana ya Allah. Barik fi ngaji plo ya Allah. Barik fi mahadina ya Allah. Berkahilah pondok kami ya Allah. Berkahilah ngaji kami ya Allah. Barik fi hayatina ya Allah. Berkahilah kehidupan kami ya Allah. Barik fi sedekatina ya Allah. Berkahilah sedekah kami ya Allah. Barik fi ilmina ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. فتوب علينا توبة توسير لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد لله في البدر والثناء والحمد لله في البدر والثناء. Tiga kelompok yang gak Allah maafkan di hari Arafah. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan, punya rasa dendam dalam hati sama tetangganya atau teman-temannya atau siapapun, apalagi kerabatnya. Yang ketiga, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Baktinya kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, apa kata Nabi? Ziarah kuburnya. Ya. Jadi termasuk amal yang baik ziarah kuburnya orang tua. Itu termasuk baktinya orang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit pengumuman, besok hari raya Idul Adha, Jumat. Hari Jumat kita keluarga kami open house. Jadi nanti kalau mau ada yang kesini ke rumah, Gas. kita makan bersama Mas Santri nanti. Kita masak. Ya open house 24 jam. Ya Jumat hari Jumat. Terus pengumuman yang kedua, Arido kan kemarin katanya mau beli ayat hirji. Ada ayat hirji di sini nih. Nanti bisa ke Ustadz Evan. Ya, insyaallah ya. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah dibelikan oleh Ustadz Gifari, jadi tinggal berapa sih kemarin? 20.000, harganya 20.000 insyaallah. Hah? 20 kan Isrin kan? Ya. Isrin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.